Selamat sore Pak Sutam dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan pengeditan dari lembar web PHP. Nah, seperti yang saya tunjukkan di sini, saya menggunakan template di sini. Saya menggunakan bahasa pemrograman PHP dan juga langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengaktifkan SAMPP. SAMPP di sini saya menggunakan port ke 3306 karena jika tidak menggunakan port tersebut pasti tidak bisa. Port ini bisa diedit di config atau di log sini, dan kendalanya adalah terkadang jika tidak bisa, yaitu nabrak dengan jaringan yang sudah tersedia seperti Skype. Langsung kita mulai saja. Pada website saya ini ada pilihan about, experience, education, skill, interest, dan award. Nah, mengeditnya sendiri saya menggunakan Visual Studio Code. Di sini sudah tertulis HTML, dan yang pertama-tama adalah ada dua cara untuk melakukan editing terhadap website ini. Cara pertama adalah mengkonekkannya dengan database. Saya menggunakan phpMyAdmin. Pada di sini sudah ada profile ini di samping kiri, user profile, interest, dan experience. Nah, yang pertama-tama jika ingin melakukan pengeditan adalah buat dulu tabelnya. Saya sudah membuat ya, name, address, email, dan description. Saya juga sudah mengisinya. Jika ingin melakukan bisa membuatnya di insert sini. Jika melakukan insert, masukkan saja. Ini saya masuk nama, ini email, dan ini address bisa diganti seperti di Blitar gini, dan descriptionnya bisa diganti mahasiswa. Saya menggunakan varchar. Jumlah varchar ini bisa ditentukan di awal pembuatan, dan jika kita tekan go maka akan tersimpan seperti yang Anda lihat. Saya menciptakan akun baru, addressnya bisa diganti Blitar dan mahasiswa. Nah, cara melakukan koneksinya adalah yang pertama, buat dulu ini koneksi MySQL Connect, localhost, root, profile. Profile ini adalah nama dari database-nya. Di sini saya namanya profile, jadi gunakan profile. Nah, 3306 ini adalah portnya. Jadi jika ini bisa diganti-ganti jika setiap laptop berbeda-beda. Nah, selanjutnya adalah $profile. Ini adalah untuk melakukan query dengan di user profile. Nah, karena kita melakukan pengeditan di user profile, yang dibutuhkan adalah mengambil dari data localhost my profile, dan selanjutnya adalah dari user profile. Nah, lalu yang terakhir adalah display. Display ini adalah untuk menampilkan data. Jadi tiga ini yang paling dibutuhkan. Yang lainnya akan saya bahas berikutnya. Nah, jika sudah melakukan connect, jangan lupa ditutup dengan hukum PHP seperti ini. Nah, selanjutnya adalah melakukan edit. Nah, seperti ini saya sudah beri tanda nama di sini. Saya menggunakan echo. Echo ini digunakan untuk memanggil data, dan saya melakukan $display yaitu name. Nah, kita kembali lagi lihat di localhost. Nah, name di sini adalah Gregorius Alan. Nah, jadi jika saya menulis display name, maka yang dikeluar di websitenya adalah Gregorius Alan seperti ini. Nah, untuk tahap selanjutnya adalah di
bagian address. Address di sini kita bisa juga sama hukumnya menggunakan $display, lalu kita pilih email. Kenapa kok email? Karena pada database saya memberi namanya adalah email. Jadi email di sini bisa diganti-ganti namanya, tapi saya di sini karena saya memasukkan email saya, jadi saya memberi namanya email. Nah, jika di display akan muncul email seperti ini. Nah, selanjutnya adalah description. Description di sini, saya lupa dengan address. Address ini juga sama hukumnya sama dengan email, yaitu harus menggunakan echo dan juga $display. Pada kolom database saya display di sini saya addressnya adalah Jalan Mastrip. Karena itulah pada website akan keluar Jalan Mastrip. Ya, seperti itu. Selanjutnya adalah bagian deskripsi. Deskripsi di sini saya juga sama menggunakan echo $display lalu pilih dash. Nah, dash di sini saya adalah tes. Jadi jika benar maka yang keluar adalah tes seperti ini. Nah, lanjut ke bawah adalah experience. Pada experience gini kita memulai koneksinya juga sama. Yang dibutuhkan adalah $koneksi untuk bisa mengambil dari database, lalu $profile karena nama dalam database saya adalah profile. Lalu yang terakhir adalah mengambil objek, fence object, yaitu dari profile. Kita juga mengambilnya dari experience. Nah, experience di sini akan menjelaskan tentang experience, tetapi sama. Kita kembali ke database. Nah, pada database ini kita lihat experience. Di sini saya memasukkan 2 experience, yaitu experience 1 dan 2. Experience yang pertama mengerjakan KB1 dan experience yang kedua mengerjakan KB2. Nah, kita masukkan saja di sini pakai PHP echo lalu display experience 2. Nah, karena saya experience 2 adalah pengerjaan KB2, maka yang keluar adalah ini, pengerjaan KB2 pada website. Nah, jika kita menggantinya, kita bisa melakukan copy seperti ini. Pertama kita copy, Ctrl C, lalu kita bisa pindahkan di sini. Lalu kita ganti dengan experience 1. Kita save. Lalu kita reset. Nah, maka akan keluar dari mengambil data dari database di sini. Database experience 1 adalah pengerjaan KB1. Jadi yang keluar adalah pengerjaan KB1. Nah, selanjutnya di bidang skill di sini saya akan menunjukkan cara pengeditan yang lain seperti di sini sebentar. Nah, ini adalah bagian skill, bisa dilihat di sini, programming language dan tool bisa dilihat. Nah, ini adalah bagian sini. Nah, kita bisa ada 2 cara dalam melakukan pengeditan. Yang pertama adalah mengambil dari database, itu lebih aman, dan cara selanjutnya adalah melakukan coding manual seperti ini. Jika kita ganti coba. Nah, lalu kita subheadingnya kita ganti coba edit manual KB2, lalu kita save. Nah, maka karena tidak tersimpan di database, maka saat kita reset, maka yang keluar adalah di sini. Tapi cara ini tidak aman karena bisa mudah diretas jika hacker tahu, tidak perlu mengetahui database kita untuk melakukan editing. Nah, saya akan lanjutkan saja di interest. Nah, interest ini sama. Di bagian interest ini
kita juga melakukan echo juga. Pertama, lakukan koneksi dengan root profile dengan port Anda. Saya menggunakan 3306. Lalu dollar profile query, pilih dari interest. Interest di sini sama karena saya mengambilnya dari interest di sini. Nah, saya ada dua tabel, eBold dan eDesk. Bold ini untuk headernya, jadi untuk bagian judul, dan eDesk ini deskripsi dari interest. Nah, jika kita memasukkan di sini, saya masukkan eBold dan deskripsi dua kali, maka akan terjadi seperti ini. Nah, karena isi dari database saya adalah seperti ini, sama, menampilkan hal yang sama. Nah, jika kita menggunakan coding manual, kita bisa menghapus, contohnya seperti ini. Kita hapus, lalu sebentar, kita coba hapus saja, lalu kita tulis yang lain seperti coba interest manual. Sebentar, coba interest manual coding. Nah, kita simpan, maka akan masih belum bisa. Sebentar, ternyata di sini kita delete saja ini, lalu kita tulis di sini coding manual, lalu kita save. Nah, maka yang keluar secara manual yaitu coding manual. Jadi yang membuat sulit di sini adalah untuk tingkat keamanannya. Untuk melakukan coding manual ini karena tidak mengambil dari database, jadi datanya tidak aman. Nah, sekian dari saya mengenai editing PHP, bahasa pemrograman PHP. Terima kasih.